Tingkir yang memiliki nama kecil Raden Mas Karabat dan merupakan putra Ki Ageng Pengging, seorang keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah feodal di wilayah Pengging dekat Boyolali. Dikisahkan bersamaan dengan digelarnya pertunjukan wayang beber, lahirlah putra dari Ki Ageng Pengging yang diiringi oleh hujan lebat, angin kencang, dan sebuah pelangi. Jabang bayi itu begitu rupawan, wajahnya bersinar, cerah, menyiratkan kecemerlangan manusia yang luhur derajatnya. Begitulah kesan yang ditangkap oleh mata batin Ki Ageng Tingkir, saudara dari Ki Ageng Pengging, saat pertama kali menimang bayi yang diberi nama Mas Karabat tersebut. Mas Karabat atau sering disebut Joko Tingkir adalah pendiri Kesultanan Pajang yang pemerintahan dari tahun 1568 sampai 1082 dengan bergelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Beliau adalah sosok yang menarik perhatian karena perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. Dari seorang pemuda biasa, ia berhasil naik tahta dan mendirikan kerajaan Pajang, salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Jawa pada masanya. Mas Karabat adalah putra dari Ki Ageng Putuh dengan istrinya Roro Alit, putri dari Sultan Lawu. Setelah beberapa waktu diasuh, kemudian diserahkan kepada sahabatnya Ki Ageng Tingkir untuk bimbing. Pada usia muda, Mas Karabat dijuluki Jaka Tingkir atau Jaka dari daerah Tingkir. Raden Jaka Tingkir juga dibimbing oleh Ki Ageng Kebo Kanigoro, kakak Ki Ageng Putuh. Menginjak usia dewasa, Raden Joko Tingkir diperintahkan supaya mengabdi ke Kesultanan Demak, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono Demak III. Joko Tingkir bersama 3 sahabatnya yaitu Mas Monconegoro, Mas Wilomarto, dan Mas Wuragil melakukan perjalanan dari kediaman Ki Ageng Kebo Kaninggoro di Jatinegoro, Weru, Sukoharjo menuju Putuh Plupuh Sragen. Perjalanannya menyusuri Sungai Bengawan Solo dan berlabuh ke pinggir sungai yang lokasinya 100 meter dari makam ini ke selatan. Kemudian menuju ke rumah orang tuanya yaitu Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Putuh yang sekarang ini menjadi makamnya. Persinggahan ini dalam rangka mohon doa restu kepada orang tuanya karena akan mengabdi di Kerajaan Demak. Di Kerajaan Demak, Raden Joko Tingkir termasuk prajurit berprestasi di dalam prajurit lain, sehingga dalam waktu singkat diangkat menjadi ketua kompi karena prestasinya dan juga rupawan. Ternyata ada salah satu dari putri sultan yang menaruh rasa kepadanya. Namun demi menjaga kehormatan, kerajaan cenderung mencegah hubungan mereka berdua. Bahkan karena suatu alasan Raden Joko Tingkir diberhentikan dari keprajuritan. Lalu pulanglah mereka ke tempat tinggalnya semula. Oleh Ki Ageng Kebo Kanigoro, Raden Joko Tingkir diberi pelajaran ilmu bela diri, ketuhanan, dan tata pemerintahan negara. Dalam jangka waktu tertentu selama penggemblengan, sudah saatnya Raden Joko Tingkir pergi ke Demak untuk mengabdi kedua kalinya atas nasihat Ki Ageng Kebo Kanigoro. Saat itu Demak mengalami kerusuhan diakibatkan oleh kerbau mengamuk dan belum ada yang bisa menjinakkannya. Salah seorang sahabat Raden Joko Tingkir yang dulu pernah bersama menjadi prajurit melaporkan kepada Sultan bahwa ada rekannya yang mungkin dapat dimintai bantuan. Kemudian diperintahkanlah untuk menjemput Raden Joko Tingkir. Singkat cerita, kerbau itu dapat dijinakkan oleh Raden Joko Tingkir. Atas jasanya, Raden Jaka Tingkir diambil menantu oleh Sultan dan dipercaya menjadi Adipati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Ketika itu, situasi kerajaan Demak tidak kondusif disebabkan keturunan dari mendiang Sultan Fatah sama-sama berkeinginan untuk duduk di posisi tahta raja. Posisi Adipati Hadiwijaya adalah sebagai putra menantu kerajaan, sehingga
beliau lebih memilih tidak ikut campur urusan kerajaan. Sepeninggal Sultan Trenggono, situasi kerajaan semakin memanas, disebabkan persaingan anak cucu Demak yang ingin merebut tahta. Tidak terkecuali Adipati Hadiwijaya sendiri dianggap sebagai pesaing berat oleh salah satu keluarga Demak. Maka mereka berencana menutup jalan sang adipati supaya tidak sampai menduduki tahta kerajaan. Adipati Hadiwijaya sendiri sama sekali tidak memperebutkan tahta kerajaan sebab memang bukan haknya. Namun, intrik dan strategi selalu dilancarkan oleh pihak-pihak yang hendak menjatuhkan Adipati Hadiwijaya. Mengetahui hal ini, Adipati Hadiwijaya sendiri tidak ingin melakukan perlawanan sebab wani ngalah iku luhur kesane. Ketika diancam akan disingkirkan, beliau tidak menggunakan kekuatan bala tentara untuk menghadapinya, sebab yang dihadapi bukanlah musuh, namun satu keturunan dari cucu Prabu Briwijaya. Dalam satu penyerangan, Adipati Hadiwijaya justru dibantu oleh penasihat dan pengawalnya untuk mengatasi permasalahan ini. Beliau tidak menaruh kebencian kepada orang-orang yang memusuhinya, sebab pada dasarnya semua manusia bersaudara dan saling memberi manfaat. Bermusuhan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan justru akan memperkeruh persoalan. Jadilah orang yang menang tanpa ngasorake. Akhirnya, dengan kesepakatan kerajaan Demak, maka diangkatlah Adipati Hadiwijaya untuk menjadi Raja Demak keempat yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, selanjutnya, mengingat Demak baru saja mengalami proses pergantian raja dengan persaingan yang tidak sehat, serta demi menjaga keamanan rakyat, maka ibu kota kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang Kartasura, sehingga gelarnya adalah Sultan Hadiwijaya Raja Pajang I. Nah, selama kurang lebih dari 40 tahun, beliau menjadi raja dengan programnya yang merangkul semua kalangan, mulai dari orang tua, keluarga kerajaan, prajurit, para penasihat, dan rakyat dengan tidak membeda-bedakan latar belakang keyakinan, suku, dan kasta. Nah, semuanya adalah pendukung terciptanya situasi kerajaan yang damai, aman, dan makmur. Karena telah menginjak usia tua, Sultan Hadiwijaya berkeinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan pergi ke dusun orang tuanya dulu, yaitu pinggir Bengawan Solo, tempatnya Butuh. Di Butuh inilah beliau meninggal dan dimakamkan suatu komplek dengan makam orang tuanya, yaitu Ki Ageng Butuh bersama istrinya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Butuh.